Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tabajutra Utami, NIM 112112337. Selamat siang Pak Lutfi dan teman-teman semua. Perkenankan, pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas Applikom Statistik, yaitu cara analisis regresi dengan aplikasi SPSS. Di sini ada soal PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Nah, di sini udah ada data masa kerja dan juga gaji ya, teman-teman. Masalah yang akan diteliti adalah: 1. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Jadi di sini ada dua masalah yang akan kita teliti ya teman-teman. Langsung aja kita ke aplikasi SPSS. Variable view kita isi seperti biasanya, seperti pertemuan sebelumnya. Langsung ke data view. Ini di data view kita kopas aja, kita klik analyze, kita pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Kita klik. Untuk dependennya itu diisi masa kerja, sedangkan block of one itu diisi dengan gaji. Selanjutnya kita ke statistik. Nah, untuk regression koefisiennya kita pilih yang estimate, model fit, sama deskriptif. Ada 3 ya teman-teman. Lalu kita klik continue, lalu ke option kita pilih yang use probability of itu untuk yang di option. Lalu klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya teman-teman. Ini ada beberapa, ada correlation, variable deskriptif statistik, ada correlation, ada variabel, ada modal summary, ada ANOVA, ada koefisien. Nah, kembali ke soal ya teman-teman. Setelah melakukan analisis, hasilnya sebagai berikut. Ada depresi statistik dan correlation ya teman-teman, itu kita pakainya yang itu. Menjawab masalah. Rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 ada 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675 dengan standar deviasi 213,060. Itu bisa dilihat dari deskripsi statistiknya ya teman-teman. Nah, untuk masalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Itu kita bisa dilihat teman-teman. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan semakin meningkat. Itu berdasarkan yang hasil yang tadi ya teman-teman. Nah, berdasarkan arahnya, apabila positif maka hubungannya adalah searah. Tetapi sebaliknya, apabila negatif maka hubungannya berlawan arah. Berdasarkan nilai derajat korelasi baik positif maupun negatif. Ini hasilnya teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dan gaji signifikan
signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau sig sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, untuk 0,00-nya itu dari mana? Kita lihat ya di tabel ini, di tabel correlation. Tuh, nah itu teman-teman. Tuh kan gaji 0,00. Selanjutnya menjawab masalah nomor 2. Apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian protect value. Cara melihatnya membandingkan antara data masa kerja penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk keterangan dari rumus itu sendiri ada di bawahnya teman-teman, bisa dibaca. Nah, untuk tabel ini kita kembali ke aplikasi SPSS-nya teman-teman. Kita klik analyze, kita regresi seperti tadi yang linear. Nah, kita ubah nih teman-teman, untuk dependennya itu kita pakainya gaji. Jadi kita tuker nih teman-teman, tadi kan masa kerja, sekarang gaji. Nah, untuk black one of itunya, of one-nya itu pakai masa kerja. Lalu kita klik OK. Nah, ini bakal muncul ya teman-teman tabelnya, kurang lebih seperti tadi. Nah, untuk yang ini kita pilih tabel yang koefisien aja. Nah, untuk menghitung gaji yang diprediksi pada daerah pertama, maka formulanya sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan 234,264 plus 50,659X. Itu terdapat dari tabel ya teman-teman. Y sama dengan 284,923. Untuk perhitungan daerah berikutnya caranya sama ya teman-teman. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari kasus di atas, yang pertama, hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Yang kedua, pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Dari mana 85,8%? Itu dari modal summary ya teman-teman, itu bisa dilihat 858 ya di R square-nya. Untuk yang ketiga, pengaruh variabel lain di luar modal sebesar 14,2%. Yang keempat, kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau peningkatan. Ya, sekian teman-teman dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.